Balikin itu HP gue. Lepasin! 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 Enggak. Lepasin! Enggak. Lepasin tangan gue! Balikin HP-nya. Lepasin! Balikin dulu HP-nya. Kamu kecil-kecil udah belajar nyopet. Lepasin tangan gue! Tolong lepasin gue. Gue janji gue gak akan nolong lagi. Tolong lepasin tangan gue. Gue gak mau dipukuli sama orang-orang itu. Gue mohon sama lu. Loh, kok malah dilepasin sih? Anak kayak gitu tuh harus dikasih pelajaran biar dia kapok. Ah, nggak apa-apa kok. Lagian handphonenya udah ada di gue. Si Didi datang tuh. Kita ngumpet di sini aja, pura-pura nggak tahu. Di, gimana? Berhasil gak? Iya, Di. Kita kan udah nggak sabar mau main PS. Tadi sih gue udah berhasil nyopet HP-nya. Sayangnya, waktu gue lari, kaki gue kesandung. Dan HP-nya jatuh deh. Udah deh, nggak usah nyombong. Emangnya lu kira kita nggak tahu apa kalau lu ketangkap sama pedagang bakso di sekolahan? Gede omong doang sih lo. Dasar lo. Jadi lu semua tadi pada ngeliatin gue, hah? Dasar rese lu semua ya. Bukannya bantuin, malah diem aja. Jangan nyalain kita dong. Salahin tuh tukang bakso. Kan gara-gara dia lu jadi gagal nyopet. Bener juga sih. Kita harus ngasih pelajaran sama si tukang bakso itu. Biar dia lain kali nggak sok ikut campur. Tadi kita berdua udah ngancurin bekal makanannya si Vika. Tapi sayang, pas kita lagi ngancem dia, si Rian datang. Sok-sok ngebelain. Iya, sialan tuh Rian. Dia berani ngelawan kita, cuman buat ngambil perhatian anak baru itu. Brengsek. Dia pikir dia siapa? Sok jadi pahlawan. Pokoknya gua nggak mau tahu. Lu semua harus ngerjain anak baru itu. Gimana kayak caranya? Gua nggak mau tahu. Gue mau dia menderita. Dan anak-anak di sekolah ini harus kasih pelajaran biar mereka tahu siapa bosnya di sini. Siapa? Nah ini, kita semua pasti bantu lo kok. Pasti. Pasti. Di, pacar lo tuh datang. Racun. Andi. Hai. Andi, kamu anterin aku ke perpustakaan dong. Soalnya aku disuruh ngambil buku di sana. Kamu gak keberatan kan nganterin aku? Enggak dong sayang, aku sama sekali nggak keberatan. Apa sih yang ngebuat kamu? Semua pasti kulakuin. Yaudah, yuk. Yuk. Duluan ya. Bye semua. Kalau racun ketemu racun. Sering aku menangis di tempatnya. Apa dari
Sekarang buka buku biologi kalian. Hari ini kita akan belajar anatomi tubuh katak. Ya, bukunya beda lagi. Rian, boleh nggak aku lihat buku kamu? Soalnya buku biologi yang aku punya beda sama yang dipakai di sini. Rian, kemana kamu? Pelajaran dimulai. Rian, kembali ke bangkumu, Rian. Dasar cewek. Semuanya sama aja. Sok kenal, sok deket. Dia pikir gue seneng apa? Dideketin kayak gitu. Di, makasih ya. Lo tuh baik banget sama gue. Lo bukan cuman bantuin gue, tapi lo juga bikin gue betah tinggal di sekolah ini. Ini kan hari pertama gue sekolah di sini, tapi gue udah punya teman sebaik lo. Gue beruntung banget ya. Hei, dasar cowok brengsek, belagu banget sih. Udah nabrak bukannya minta maaf malah kabur. Lo nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lihat deh, bukunya kan jadi kotor gini. Brengsek tuh anak ya. Makin lama sifatnya makin ngelunjak. Gue mesti bikin perhitungan sama dia. Anak ini nggak bisa didiemin. Awas lo ya. Udah yuk. Nina, kenapa gerobaknya? Rodanya keprosok dalam lubang. Saya udah coba tarik tapi susah. Ya. Makasih ya. Loh, bukannya masih ada pelajaran? Kok kamu udah pulang? Kamu bolos lagi ya? Iya, males. Kamu tuh nggak boleh gitu, Yan. Kasihan kan orang tua kamu, mereka udah susah payah nyokolain kamu. Mereka nggak akan pernah mau tahu gue masuk sekolah atau enggak. Mereka nggak peduli. Jadi ngapain gue sekolah? Yaudah, yuk. Wih, mana tuh tukang bakso? Dari tadi nggak lewat-lewat. Sabar. Sebentar lagi juga lewat. Biasanya jam-jam segini dia lewat. Ntar, kalau dia lewat, kita langsung ngerjain dia. Biar dia kapok. Supaya dia nggak ikut campur urusan kita lagi. Itu dia orangnya. Yuk. Yan, kamu kenapa sih diem aja? Ngomong apa, kek? Mungkin ini sebabnya kamu nggak punya teman. Soalnya kamu tertutup banget sih. Coba kalau kamu berusaha sedikit terbuka aja. Pasti banyak yang mau temenan sama kamu. Soalnya saya sendiri ngerasa senang temenan sama kamu. Buat apaan? Gue lebih seneng kayak gini kok. Udah enak banget. Gue nggak perlu pusing mikirin omongan orang lain. Kenapa, Yan? Enggak. Nggak apa-apa. Lo pergi duluan aja deh. Ntar gue nyusul. Hati-hati ya. Berhenti! Ini dia orangnya. Orang sok tahu yang suka ikut campur urusan orang lain. Kenapa emangnya? Tadi kamu nyoba nyuri HP. Sekarang kamu mau ngancam saya? Kalian ini masih kecil. Harusnya kalian sekolah, bukan malah keluyuran. Diam! Kamu kira kamu itu kakak aku? Makanya nasihatin segala. Udah, hajar aja dia. Ada apa, Nin? Ada masalah.
Nggak ada apa-apa kok. Yuk kita pergi. Kakek? Kek? Ya sayang. Kakek? Sudah pulang. Udah dong. Gimana hari pertama sekolahmu? Ayo cerita dong sama kakek. Ya gitu deh, Kek. Vika banyak ketemu teman-teman baru sama ngalamin banyak kejadian. Yang pertama, Vika punya teman sekelas cowok namanya Rian. Dia itu anaknya cuek banget. Terus kalau ngomong tuh ketus, Kek. Mukanya judes banget. Tapi sebenarnya dia sih baik. Soalnya dia nolongin Vika, Kek. Waktu Vika mau dikerjain sama anak buahnya Andi. Andi? Teman sekelasmu juga? Bukan. Andi itu anak kelas 2, Kek. Laganya nyebelin banget, Kek. Sok jagoan. Terus dia sering banget bikin masalah di sekolah. Ya, dia itu sebel, Kek, sama Vika. Karena Vika udah ngebelain Rian waktu Rian berantem sama dia. Pas mereka berantem ketahuan sama guru soalnya. Tapi Vika nggak apa-apa kan? Nih, kakek lihat. Vika baik-baik aja kan? Pokoknya kakek tenang aja. Semua pengalaman itu Vika anggap pengalaman baru buat Vika. Ya, Vika kan sekarang udah gede, Kek. Udah gadis. Tapi ya, Kek, tadi itu Vika hampir kecopetan HP loh. Terus gimana? Untungnya Vika ditolongin sama Nina. Dia itu tukang bakso di sekolah. Baksonya enak banget. Dan Ninanya juga baik banget, Kek. Semua orang suka bakso bikinan dia. Pokoknya besok-besok kakek harus coba. Enggak deh. Jajan di luar itu tidak baik, Vika. Vika harus hati-hati. Bisa-bisa Vika sakit perut loh. Tenang aja, Kek. Bakso bikinan dia tuh dijamin bersih dan sehat. Buktinya semua orang yang makan bakso dia nggak pernah ada yang sakit perut. Enggak deh. Nggak tahu kenapa ya, Kek. Tadi waktu Vika ketemu Nina, kayaknya Vika tuh udah kenal lama banget sama dia. Kayak udah deket banget. Kenapa ya, Kek? Padahal Vika baru ketemu dia kan hari ini. Siapa sih dia, Jeng? Anak pembantu Jeng ya? Kita masuk dulu ya, Jeng. Duh, lo tuh gak tau diri banget sih. Heh, denger ya. Lain kali jangan pernah lu ngasih uang jajan gue depan anak-anak. Pokoknya gue gak mau tahu kalau sampai anak-anak sekolah tahu kita saling kenal. Mulai sekarang lu sama gerobak lu yang butut itu jauh-jauhnya dari gue tuh malu. Kenapa mesti malu, lah? Gerobak itu kan sumber penghasilan keluarga kita. Dari situ kita bisa makan. Kamu juga bisa sekolah. Itu adalah kenyataan yang gak bisa kita pungkiri. Hah? Apa lu bilang barusan? Kenyataan? Enak aja, itu berlaku buat lu, bukan buat anak gua Nola. Lu tau kenapa? Hah? Nola bakalan jadi orang kaya. Nggak kayak lu, tiap hari jualan bakso, dorong-dorong gerobak butut setiap hari. Mendingan sekarang lu cuci seragamnya Nola. Sampai bersih, lu setrika sampai licin, besok mau dipakai sekolah buat Nola. Ngerti lu?
Rian, berapa kali Mama udah bilang sama kamu, jangan pernah pakai sepeda butut kamu itu lagi. Mama kan jadi malu, Rian. Rian, kalau Mama bicara dengerin dong. Rian, papa kamu itu pengacara terkenal dan terhebat di Jakarta. Apapun yang kamu minta, Rian, apapun, Mama sama Papa pasti beliin. Termasuk mobil mahal sekalipun. Tapi kenapa kamu memilih sepeda butut kamu, Rian? Itu membuat Mama sama Papa malu. Kamu nggak ingat gimana tadi reaksi teman Mama waktu ngeliat kamu naik sepeda? Hah? Sampai kapan kamu mau buat Mama sama Papa malu, Rian? Sampai kapan? Apa sih susahnya kamu untuk nuruti permintaan Mama? Mama nggak minta aneh-aneh kok sama kamu. Mama cuma minta kamu bersikap selayaknya anak orang kaya. Bukan kayak gembel, Rian. Ma. Halo? Oh ya ampun, Jeng Ranti. Iya, Jeng. Saya pasti datang ke pestanya Jeng Ranti. Gak mungkin enggak lah. Iya, Jeng. Ini aku baru mau jalan loh, Jeng. Ketemu di situ ya, Jeng? Oke, ya. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kamu harus berubah, Rian. Pak Joko, tolong ajari Rian bagaimana dia harus bersikap di keluarga ini. Supaya dia tahu siapa diri dia sebenarnya. Saya pergi dulu. Mama pergi. Bapak lihat sendiri kan, Mama jauh lebih mementingkan pesta sama temen-temennya dibandingin anaknya. Sampai hal seperti itu aja harus diserahin ke Bapak. Memang, selama ini semua kebutuhan aku selalu dipenuhin. Dan berapapun jumlah uang yang aku minta, selalu dikasih. Tapi aku nggak butuh itu, Pak. Aku nggak butuh semua itu. Pak Joko udah lama tinggal di sini, sejak aku masih kecil. Bapak tahu sendiri kan, kalau Mama sama Papa nggak pernah peduli sama aku, Pak. Mereka nggak pernah punya waktu sedikit pun untuk nemenin aku. Aku mau mereka itu nanya tentang sekolah aku, tentang apa yang aku rasain. Bukan cuma masalah sepeda doang. Sabar, Joko. Anak laki-laki harus perkasa. Mak, minta duit dong, Mak. Ye, lo. Emangnya duit jajan lu yang kemarin udah habis? Masih ada sih, Mak. Tapi kan Nola hari ini pengen traktir temen-temen, Mak, di pizza, Mak. Kan Mas sendiri yang bilang kalau Nola mesti bergaul sama anak-anak gedongan. Jadi kan biar kelihatan Nola banyak duitnya gitu, Mak. Biar kayak mereka gitu dah. Ya bentar ya. Nina! Nina! Cepat! Iya, Mak. Mana hasil jualan bakso kemarin? Hah? Kasih nama Nola. Uangnya mau saya pakai buat benerin gerobak bakso. Gerobaknya udah mulai rusak, saya jadi susah ngedorongnya. Aduh, gerobak lagi. Pusing deh, Ama. Pokoknya Nola nggak mau tahu. Nola minta duit. Iya. Lu jangan ngambek kayak gitu. Bentar ya. Iya. Nina, lu betulin gerobaknya besok-besok aja. Sekarang duitnya lu kasih dulu sama Nola. Ayo cepet. Cepat, ntar Nola telat sekolahnya. Lu malah bengong lagi. Mau gua tabok. Cepat. Iya, Mak. Gitu dong, Mak. Begitu tuh, Mak, tuh anak tuh, Mak. Iya, tenang aja. Nih, cukup kan? Iya, dia lumayan deh, Mak. Nina, gua denger orang-orang pada doyan makan bakso buatan lo. Nah, besok-besok lu jualan naikin aja harganya. Untungnya bisa lu sisipin buat betulin gerobak lu yang rusak. Ya. Lah, masih bengong aja sana lu. Ini lagi udah sana berangkat. Iya, mau galak bener sih. Salam deh, Mak. Mak, aduh. I love you, ya.
Yuk. Lu ngapain di sini? Vika masuk dulu ya, Kak. Ya, Udah kakek. salam dulu. Ah ya. Bye-bye ya. Ya. Silakan. Silakan duduk. Ya. Saya siapin dulu baksonya. Ya, ya. Silakan, Kek. Baksonya benar-benar enak. Pantas cucu saya mengatakan bakso kamu laris. Kamu bikin sendiri ya? Iya, Kek. Sebentar, Kek. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Untung aja nggak ada yang lihat gue. Kalau ada yang lihat pasti gue malu banget. Gue gak nyangka, men. Ternyata si Pika takut sama kecoa. Sumpah parah habis tuh gak? Cengengesan lo bertiga. Kenapa sih? Geli amat. Mau ada apaan? Tadi gue ngerjain si Vika, anak baru itu, yang tengil. Gue lemparin kecoa, sampai gak keruan sampai jatuh-jatuh tuh gak? Yang lebih parah, jatuh ke lantai tuh gak? Kok bisa sih si Vika sampai segitu takutnya sama kecoa? Ya nggak usah heran lah. Banyak kok orang yang takut cicak, kecoa, atau tikus sekalipun. Tapi gue pengen lihat sendiri. Gimana sih anak tengil itu takut ngeliat kecoa? Lu kerjain aja bertiga dia. Mau nggak lu? Hitung-hitung kan siaran ulang. Wah, boleh juga tuh, Nih. Boleh juga. Si Pikanya mana sekarang? Tadi sih gue lihat lagi jalan depan UKS. Rian, ikut gue lo. Sini lo. Kenapa sih lo? Udah deh urus diri lu sendiri aja, nggak usah ngurusin gue. Nggak kebalik ya? Bukannya lo sama teman-teman lo yang suka gue campur urusan orang. Dengar ya, mulai sekarang lo sama teman-teman lo nggak usah ikut campur urusan orang. Urus urusan lo sendiri. Dan jauhin cewek itu. Karena cewek itu nggak ngeganggu lo. Jadi lo jangan coba-coba ganggu dia. Emang cewek itu siapa? Pacar lo? Hah? Banyak omong lah. Rasain tuh. Kalau lo mau ngadu sama guru, ngadu aja. Gak akan ada buktinya. Karena nggak ada yang lihat kita. Dan satu lagi ya, gue udah muak sama lo. Gue udah muak sama teman-teman lo. Dan teman-teman lo tuh emang harus dikasih pelajaran. Lo kasih tahu bos lo si Andi ya, jangan pernah macem-macem sama gue. Atau dia akan ngerasain ini. Foto siapa ini? Siapa mereka? Kenapa sepertinya saya udah lama mengenal mereka? Sebentar lagi Vika pasti lewat. Gue udah gak sabar.
pengen lihat muka dia yang lagi ketakutan. Lucu banget. Lihat. Vika udah datang tuh. Tito pasti udah nyiapin kejutan coba buat si Vika. Mana? Kok nggak terjadi apa-apa sih? Si Tito mana lagi si Tito? Aku juga nggak tahu. Seharusnya kan Tito udah kesini. Kenapa mereka masih ngejauhin aku ya? Sampai kapan mereka bakalan kayak gini? Bu, minta es jeruknya ya 1. Hai, sini kosong kan? Boleh dong gue duduk di sini. Boleh, duduk aja. Dit, ngapain lu duduk sini? Lu tahu nggak siapa dia? Dia ini ceweknya Rian. Dan lu tahu nggak? Si Tito dipukulin gara-gara deketin nih cewek. Lu mau dihajar kayak si Tito? Bawa sini bolanya. Enggak. Lo harus ngejawab pertanyaan gue secara jujur. Apa bener lo bilang ke semua anak kalau gue ini cewek lo? Pasti si Andi sama temen-temennya yang ngasih tahu lo. Jadi, lo beneran ngomong kayak gitu sama mereka? Enggak. Gua nggak pernah ngomong kayak gitu. Lo nggak mungkilin Tito? Soal Tito, nggak ada hubungannya sama lo. Oke, gue emang mukulin Tito. Tapi itu karena dia mau masukin kecoa ke dalam tas lo. Rian, lo denger ya? Lo sendiri yang bilang ke gue kalau nggak usah ikut campur urusan orang lain. Dan sekarang gue minta sama lo. Lo nggak usah ikut campur sama urusan gue. Ngerti lo? Ini buat Bapak. Buat apa ini? Saya nggak bisa. Kalau ketahuan, nanti saya bisa dipecat. Pak, Bapak tenang aja ya. Saya yakin nggak ada satu orang pun yang tahu soal ini. Ini cuma antara kita berdua aja, Pak. Dan Bapak jangan bilang kalau saya nyuruh. Saya kasih tangan mulut lagi buat Bapak. Bapak tenang ya. Semua akan baik-baik aja. Ya. Ya udah kalau gitu, kamu tunggu di balik sebelah sana ya. Terima kasih. Ada apa, Pak? Maaf Pak, saya cuma mau laporan. Kalau barusan saya dengar dari anak-anak, Rian bikin ulah lagi Pak. Rian? Apa yang dilakukannya? Saya dengar dia mukulin anak lain di dekat perpustakaan. Anak itu benar-benar keterlaluan. Acak semuanya. Rian, Ada apa, Pak? kamu dipanggil kepala sekolah. Ada apa emangnya, Pak? Mana saya tahu. Bapak cuma pesan kalau kamu disuruh ke kantornya sekarang juga.
Sudah, masuk aja. Pak Kepala Sekolah sudah nunggu kamu di dalam. Apa-apaan ini? Kamu sudah saya cari di depan perpustakaan, ternyata kamu ada di sini. Setelah itu, kamu mengacak-acak kantor saya. Enggak, Pak. Ini bukan saya yang ngelakuin, saya masuk ke sini emang udah berantakan. Lalu siapa yang melakukannya? Kan cuma kamu yang ada di sini. Kamu jangan coba-coba mempermainkan saya dan menipu saya dengan seperti ini, ya? Pak, tapi... Sudahlah, sudah. Tidak ada tapi-tapian. Kamu itu sudah keterlaluan. Saya akan skorsing kamu selama 1 bulan. Sebelum orang tua kamu menemui saya. Kamu tidak boleh masuk sekolah ini dulu. Sekarang silakan keluar dari ruangan ini. Ayo keluar! Itu akibatnya. Kalau lo belagu sama gue. Rian! Rian! Rian kenapa sih? Nanti selama saya pergi, tolong Bapak jaga Rian dan rumah ini dengan baik ya, Pak. Baik. Kalau ada apa-apa, telepon saya ke handphone aja. Baik. Untung kamu pulang, sayang. Mama mau pergi ke Eropa dulu. Kebetulan papa kamu ada bisnis, dan mama sekalian mau jalan-jalan. Mama pergi nggak lama kok. Kamu mau titip apa, sayang? Pak Joko, jangan lupa pesan saya tadi ya. Saya minta selama saya pergi, tolong Bapak antar jemput Rian ke sekolah. Jangan pernah biarkan Rian ke sekolah dengan sepeda bututnya lagi. Dan segala keperluan Rian, tolong disiapkan. Saya pergi dulu ya. Mama pergi, Rian. Selalu aja gitu. Urusan bisnis dan liburan jauh lebih penting daripada gue. Bukannya nanyain kenapa gue pulang sekolah lebih cepat, malah asik nonton liburan. Mas Rian? Mas? Bapak boleh masuk nggak? Masuk aja, Pak. Pintunya nggak dikunci. Mas Rian kok sudah pulang? Bolos lagi ya? Aku diskors selama sebulan, Pak. Sebenarnya ada masalah apa lagi? Kalau Papa Mas Rian sampai tahu soal ini, beliau pasti kecewa. Karena beliau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan Mas Rian. Agar Mas Rian bisa sekolah. Tapi Mas Riannya malah seperti ini. Coba Mas Rian bayangkan, berapa banyak anak-anak di luar sana yang banting tulang kerja keras setiap malam. Setiap hari mereka berpikir, bagaimana caranya bisa 3 kali makan dalam sehari. Tapi Mas Rian yang tidak usah bekerja keras seperti mereka, malah begini. Sebenarnya tugas Mas Rian itu gampang kok. Cuma belajar. Mudah kan? Pak, terima kasih atas nasihatnya, Pak. Tapi yang seharusnya ngasih nasihat seperti itu kan Papa sama Mama saya, bukan Bapak. Tapi mereka nggak pernah peduli sama saya, Pak. Lihat tuh, dia sendirian tuh. Iya. Kita kerjain dia sekarang yuk. Ayo. Berhenti lah. Ada apa?
Nanya lagi, gara-gara lo kemarin gue gagal ngedapetin duit. Sekarang lo harus terima pembalasan dari gue. Rasain tuh. Ayo. Jangan ambil uangnya. Jangan ambil uangnya. Jangan ambil uangnya. Makanya jadi orang jangan rese dong. Jangan dirusak. Kamu. Nina. Lo nggak apa-apa kan? Kak, saya nggak apa-apa. Gerobaknya biar gue yang bawa, lo bawa sepeda gue ya. Ayo. Udah Yan, sampai di sini aja. Makasih ya, kamu udah nolongin saya. Nih. Buset deh, lu apain gerobak, ha? Sampai kacanya pecah semua. Lu apain? Jawab. Heh, lu nggak punya mulut ya? Jawab. Tadi waktu saya jalan pulang, saya dicegat sama anak-anak berandalan, Mak. Mereka yang ngerusakin gerobak ini. Saya udah berusaha untuk mencegah mereka, tapi mereka malah ngedorong saya sampai saya jatuh. Maafin saya, Mak. Maafin saya. Apa lu bilang? Maaf? Hah? Kaca gerobak hancur lu minta maaf. Gimana kalau gerobaknya sampai hancur semuanya? Sekarang gimana caranya kita nyari duit kalau gerobaknya hancur? Lu mau makan apa sih? Hah? Makan batu? Sekarang kagak ada gunanya. Enggak. Gue nggak boleh ikut campur. Mungkin sekarang gue emang bisa bantuin dia. Tapi nanti pas gue pulang, Nina pasti akan dihajar habis-habisan. Coba Mas Rian bayangkan, berapa banyak anak-anak di luar sana yang banting tulang kerja keras setiap malam. Sekedar untuk bisa makan. Pak Joko benar. Seharusnya gue ngerasa bersyukur. Gue adalah orang yang beruntung. Rumah lo di mana? Hah? Rumah lo di mana? Rumah.
Shh.